Majelis Perpustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan pengurus wilayah, pimpinan daerah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus daerah Muhammadiyah Kota Pontianak yang sama-sama kita hormati dan juga kita muliakan. Materi kita pada kesempatan pengajian Ahad pagi hari ini di pimpinan cabang Muhammadiyah Pontianak Selatan, yaitu yang ada di sebelah kanan saya, Ustazuna Haji Aryansah SPDI, dan seluruh jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, dan tentunya juga yang kami hormati, kami banggakan seluruh pemirsa PDM Pontianak TV, PDM Pontianak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, karunia-Nya, dan juga seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, kesempatan, umur panjang, iman dan Islam yang masih ada pada diri kita insya Allah. Maka dengan semua nikmat itu kita bisa bersama berkumpul di rumah Bapak Kiai Haji Manidin SPDI dalam rangka acara pengajian rutin, pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Pontianak Selatan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa mari kita aturkan dan semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemirsa PDM Pontianak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyimak materi pengajian kita di kesempatan pagi hari ini bersama Ustazuna Haji Aryansah SPDI, marilah kita sama-sama membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari sama-sama kita mendengarkan, menyimak materi yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz Haji Aryansah. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, yang kami muliakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, yang kami muliakan lembaga Majelis Orqam di pimpinan wilayah dan pimpinan daerah Kota Pontianak, yang kami muliakan tentunya Sohibul Bait, pimpinan cabang Muhammadiyah Pontianak Selatan, serta para ibu-ibu baik di PWA maupun PNA atau pimpinan daerah PDA Aisyah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini di Ahad pagi kita melaksanakan kajian rutin di Sohibul Bait Bapak Kepala SD Muhammadiyah 1 Pontianak, Mbah Yai Manidin Mukarram. Dan tentunya kita merasa bersyukur dan berbangga dengan banyak kebahagiaan dapat hadir di rumah beliau ini. Kesyukuran itu yang pertama diantaranya adalah kita sudah diguyur dengan hujan lebat dalam semalam, ya. Sebuah fenomena alam yang lumrah terjadi, namun diabadikan Allah dalam sebuah
firman-Nya menjadi keberkahan. Wa nunazzilu minas sama'i ma'an mubarakan fa ambasna bihi min jannati wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit itu air yang penuh berkah. Dan darinya akan muncul di tanaman-tanaman dan perkebunan itu adalah biji-biji yang tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan. Surah Qaf. Jadi keberkahan itu pertama adalah kita diberikan air dari awan atau dari langit dengan penuh keberkahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita tentang doa dengan masyhur dengan riwayat yang sahih kalau kita merasakan atau mengalami hujan ya atau merasakan hujan yang datang atau yang turun kepada kita dengan kalimat beliau Allahumma shayyiban nafi'a. Ini bukti bahwasanya hujan itu bukan perkara yang disepelekan, tapi ia memberikan amal tambah kepada kita, menjadikan keberkahan kepada hidup kita. Bahkan Imam Nawawi sendiri menyatakan salah satu khasiat hujan lebat itu diantaranya bisa mengusir sihir, kata beliau. Ya. Dalam hadis riwayat yang lain, Rasul menyatakan kalau hujan pertama turun, silahkan mandi-mandi ya. Karena itu bisa menghilangkan penyakit. Cuma udah sampai di Indonesia terdistorsi dengan sebuah peristiwa lain. Kalau hujan pertama tuh jangan hujan-hujan, nanti kena sakit. Kan gitu. Ya tergantung Bapak Ibu, kalau mau hujan-hujanan konsultasi ke dokter dulu. Apakah aman tubuhnya kalau hujan-hujanan ya. Sesungguhnya hadis itu tidak bisa kita terima secara mentah-mentah, juga perlu penafsiran atau peninjauan yang lain. Itu kebahagiaan yang pertama dari hujan. Kebahagiaan kedua kita datang ke sini adalah silaturahimnya. Alhamdulillah. Saya baru sekali datang ke rumah beliau. Tadi saya sampai muter ke jalur sebelah. Cuma 2 kali tawaf ya saya. Ujung-ujungnya saya berhenti mungkin percaya dengan Google Maps saat ini. Saya bertanya kepada warga setempat, dan kata beliau, udah ada jalur A nomor 37 Pak. Bapak kenal Pak Manidin? Orangnya besar, kepala SD Muhammadiyah 1 terkenal. Siapa Pak ya? Berarti saya salah tanya. Artinya rumah beliau dekat surau. Oh kalau dekat surau, melaju lagi Pak. Bapak keluar lagi, lurus lagi. Nanti mentok sebelah kanan. Alhamdulillah ketemu. Dan kita tahu silaturahim itu bukan juga bagian dari perkara sepele yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ianya perkara utama. Bahkan beberapa kali diabadikan di dalam Al-Quran di berbagai banyak surah. Silaturahim itu sendiri, kalau kita ambil istilahnya, simpel-simpel gampang itu macam ayam kampung. Ini pernah saya sampaikan kawan-kawan guru SD. Ayam kampung itu kalau pastinya beda dengan ayam negeri atau ayam putih itu ya. Dulu saya ayam Australia kata orang, mungkin datang dari Australia kali Pak Isan ya. Kalau di kampung itu ayam Australia katanya. Apakah datangnya dari Australia ini ayam ini kan? Ayam putih itu. Lihat ayam kampung itu Pak. Silaturahim jalan. Mana tempat dia silaturahim? Kalau di kakap lah ya. Pagi-pagi udah silaturahim. Kadang-kadang dia pulang silaturahim ngasih sesuatu lagi di tuan rumah. Lihat usianya tuh, lebih panjang dari ayam putih. Dan hebatnya ayam kampung tuh kalau udah silaturahim itu, yang diperbincangkan banyak. Tengoklah tuh, kalau datang tuh ramai, riuh kan. Bukan mau diam-diam dia. Coba tengok ayam putih. Tergolek-golek lah dengan makan tidur. Umurnya pendek. Ayam putih 3 bulan habis potong. Ayam kampung masih berbulan-bulan. Kadang perlu setahun. Ya, apalagi kalau ayam jago tuh. Itu bukti silaturahim ayam kampung. Ini luar biasa. Jadi bukan kita harus ngikut ayam kampung. Artinya silaturahim itu sangat utama. Kode kan itu Pak Muhammad. saya tidak berani lihat itu Pak. Saya di WA malam ini Pak masalahnya. Man ahabba ayabsuta fi rizqihi wa yansa'alu fi atharihi falyasil rahimah. Muslim. Siapa saja yang mau diluaskan rezekinya ya, diberkahi umurnya, maka sambung silaturahim. Dengan silaturahim itu terjalin koneksi, banyak informasi dan banyak peluang-peluang yang kita bisa peroleh dari silaturahim. Itu kebahagiaan yang kedua. Kebahagiaan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masuk ke rumah Pak Manidin ini yang kemarin itu kita sebelumnya di Ahad kemarin itu di rumahnya Laras, rumah dari putri Bapak Ihsan di
Pak Musin dia. Itu kebetulan qadarullah Pak Musin ya. Qadarullah istri kemarin sakit jadi tidak dapat hadir. Sekarang di rumah Pak Manidin, dari rumah ke rumah. Kalau kemarin sebelumnya kita ke rumah-rumah Allah, sekarang ke rumah-rumah hamba Allah. Rumah itu bagian juga yang Allah firmankan untuk diberikan keberkahan ya. Salah satunya wallahu ja'ala bainakum buyutan sakanan. Allah memberikan kepada kamu tuh rumah itu sebagai tempat tinggal. Dan salah satu bentuk rumah yang diberkahi adalah rumah yang sering disalami, diucapkan salam. Baik dia ada penghuninya maupun tidak ada penghuninya. An-Nur 61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Apabila kamu masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam min anfusikum pada dirimu juga, meskipun rumah itu kosong. Sebagai bentuk penghormatan bahwa rumah itu diberkahi dan menjadi rumah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka rumahnya itu beraura. Ada rasa nyaman kalau kita tinggal. Ada rasa nikmat kalau kita duduk, apalagi disuguhi jamuan. Gitu. Ada kenikmatan lain. Ditambah lagi bila rumah itu, kata Rasul, dihiasi juga bukan dengan lampu-lampu, tapi dengan sholat-sholat sunnah dan tilawah Al-Quran. Nawiru manazilakum bisolati wa tilawatil Quran. Bahkan Rasul menyampaikan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kau jadikan rumah kamu itu seperti kuburan, senyap ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau dan masa sahabat memang kuburan di sana itu sampai sekarang pun senyap. Kalau kuburan kita di sini nih, apalagi kuburan wali-wali Songo tuh tidak pernah senyap tuh, penuh tuh, penuh dengan berbagai macam ya aktivitas lah. Tapi Rasul menyampaikan, jangan rumahmu itu seperti kuburan. Maka dihiasilah dia dengan sholat-sholat sunnah dan bacaan-bacaan Quran. Karena sekarang zamannya zaman teknologi, yang sering meramaikan rumah-rumah kita dengan baca Al-Quran, ya Alhamdulillah ya, TV, Smart TV, YouTube, dengan isi murotal-murotal tuh. Kadang-kadang tuan rumahnya mungkin merasa sudah terwakili, jadi cukuplah dengan televisi atau handphonenya untuk meramaikan rumah dengan Quran-Qurannya. Tapi sebaiknya kita sendiri melafazkannya. Bapak Ibu, itu kebahagiaan yang ketiga. Nah, kebahagiaan yang keempat, cukuplah sampai yang keempat. Kita kemarin menang 2-0 atas Saudi Arabia. Itu kebahagiaan keempat itu. Sebenarnya dibantai Jepang kita kan. 2-0-4. Alhamdulillah ya. Kita menang lawan Arab Saudi 2-0 di tanah air kita di Gelora Bung Karno. Cuma yang tidak nyaman itu netizennya. Kuota haji dikurangi. Aduh, ini yang jadi masalah nih. Ini bahasa sakit hati nih masalah. Gitu kan? Itu bahasa sakit hati. Tambah lagi komentator bola, akhirnya Arab Saudi pulang membawa 0 poin dari tanah air menuju tanah suci. Aduh, Arab Saudi itu bukan tanah suci. Tanah suci itu cuma Mekah dan Madinah. Di Mekah Madinah nggak ada stadion bola. Arab Saudi bukan tanah suci. Jadi perlu diklarifikasi, tidak ada pengurangan kuota haji ya. Jangan sampai kita merasa gampang kalau karena itu. Yang menentukan kuota haji dunia itu adalah OKI ya, melalui 1% dari jumlah penduduk. Tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia itu adalah Muslim 240 juta jiwa. Maka 1%-nya ya 240 ribu. Kita kemarin dapat tambahan 241 ribu. Jadi 1% ya dari jumlah kota Muslim, jumlah penduduk Muslim Indonesia setiap negara. Itu. Bapak Ibu yang berbahagia, nah maka bentuk-bentuk kebahagiaan ini juga perlu kita syukuri sebagai dalam rangka muhasabah diri dan menambahkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagaimana masyhur ya surah Ibrahim ayat 11 itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasul junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang mengajarkan kita banyak keteladanan, dan semoga kita bisa meneladani segala uswah hasanah beliau semampu yang kita bisa, ya semaksimal yang kita bisa. Dengan peningkatan mungkin insya Allah setiap pekannya, setiap bulannya atau setiap tahunnya
supaya kita menjadi umat teladan, umat terbaik, umat yang nantinya dapat dhuhuran muhajjalin ya, pancaran sinar pada yaumul mahsyar sehingga dikenali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, di Kediri kemarin saya baca di artikel Google itu dengan di YouTube yang masyhur kemarin sampai masuk ke Tribun Pontianak, ke Tribun Jawa Timur itu. Ada kisruh ya, ada kisruh tentang perebutan imam sholat maghrib di Kediri, Pak. Sampai tonjok-tonjokan. Wah, ini menarik nih. Merebutkan siapa yang layak menjadi imam maghrib, sampai tonjok-tonjokan, tinju-tinjuan, polisi datang, ketua pimpinan cabang saudara kita langsung mengklarifikasi, ya, disebutkan masalah-masalahnya. Yang satu masalah sengketa tanah, yang satu masalah hak sebagai pengurus masjid, ya. Sehingga yang satu kepengen jadi imam, yang satu juga kepengen jadi imam. Bapak-bapak sekalian, terutama tuan rumah, kenapa saya minta di depan tadi di sini nih? Karena ini materi tentang ini. Jadi kok di dalam saya depan ibu-ibu, olah ibu-ibu ini macam mana saya nak mau masalah imam ya. Ya. Jadi begini bapak ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Sebenarnya memperebutkan menjadi posisi imam itu perlu ada dasar, dan perebutan itu tidak perlu dimasyhurkan, karena setidaknya setiap diri sebagai seorang muslim laki-laki bisa menentukan, atau pengurus masjid bisa menentukan siapa saja yang layak menjadi imam. Barometernya apa? Barometernya adalah hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah di tempat kita banyak orang yang dipandang sebagai tokoh, sebagai sesepuh, maka perlu ada klasifikasi penentuan siapa yang menjadi imam rotib, ya, imam tetap bagi masjid, musola atau surau tersebut. Panduannya sabda Nabi, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Yang pertama kata beliau, yang berhak mengimami sebuah komunitas kaum itu adalah orang yang paling faham dengan kitabullah. Penjelasan Nabi ini simpel, karena di zaman Nabi yang paling faham dengan kitabullah hanyalah beliau. Kemudian beliau sakit, baru pertama kali ada yang menggantikan posisi Imam di Nabawi, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu pun setelah berkali-kali diinstruksi. Itu pun Nabi sakitnya udah sangat parah di hari ke-13 ya, sebelum hari terakhir beliau meninggal dunia di hari ke-14 demamnya itu. Aqra'uhum li kitabillah, kemudian ditafsiri oleh para ulama. Dari Imam Malik, Imam Syafi'i, mazhab 4, sampai lajnah daimah Arab Saudi, bahkan membuat fatwa-fatwa tentang kriteria ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang memahami tentang hukum-hukum tajwidnya, kefasihan lisannya dalam makhrajnya, makharajul hurufnya, sifatul hurufnya. Kemudian ia memahami kandungannya, mengerti makna-makna yang dibacanya, itulah yang paling utama menjadi imam dalam masjid, musola, surau setempat. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa dia pun harus paham dengan fikih sholatnya, fikih ibadah rangkaian sholatnya. Dari fikih wudunya yang membatalkan wudunya, fikih sholatnya yang membatalkan sholatnya, dan rukun-rukun yang lainnya. Dia harus paham. Fahamnya betul-betul paham. Karena apa? Barometer jamaah itu dia yang menanggungnya. Ya. Dia yang mengawalnya. Kalau imamnya keliru, bisa fatal hukum dari sholat jamaah tersebut. Nanti kita sedikit bahas. Lalu, bagaimana bentuknya? Maka Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qudamah menjabarkan lebih rinci lagi. Bagaimana seandainya kalau imam itu tidak fasih bacaannya? Ya. Itu disebut dengan
lahan, bahasa halusnya tuh, bukan khotok ya. Kalau bahasa Arab kan khotok itu kan salah, tapi bahasa para imam itu disebut dengan lahan. Ada kekeliruan baca. Ya. Maka para imam tersebut, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah, bahkan disampaikan juga Imam Ahmad, ada dua versi kesalahan dalam bacaan surah atau baca Al-Fatihah sebagai rukun ketiga dari rangkaian rukun sholat. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, dan yang ketiga adalah surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia dibaca jahar dalam sholat-sholat malam, baik maghrib, isya, dan subuh, sholat-sholat gelap. Maka ini bacaan jahar, bacaan yang dibaca nyaring, yang didengar oleh makmum, jangan sampai ada kekeliruan yang terjadi. Jikalau ada kekeliruan yang terjadi, ada dua indikasinya. Apakah kekeliruan itu disebut dengan lahnul khafi ataukah lahnul jali? Kesalahan yang samar yang bisa dimaafkan atau kesalahan yang betul-betul fatal sehingga membatalkan hukum sholat. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia. Yang pertama kita bahas adalah lahnul khafi. Bacaan imam makruh tapi tidak membatalkan jamaah sholat. Yang pertama, jika bacaan imam dalam sholat, terutama bacaan surah Al-Fatihah itu, kesalahannya adalah kesalahan dalam huruf yang tidak merubah maknanya, maka sholatnya masih sah, dihukumi makruh oleh Ibnu Taimiyah dan Qudamah. Tapi jamaah masih sah. Selama para jamaah itu keilmuannya juga sama dengan imam. Nah, bahasa Imam Ahmad disebut ummi, ya, sama-sama tak tahu dia. Imamnya pun tak paham nggak dengan hukum-hukum itu, si jamaah pun satu pun tak ada yang paham dengan hukum-hukum itu. Kemudian si imam tadi bacaannya adalah bacaan yang merubah satu huruf, tetapi huruf yang dirubahnya itu bukan huruf yang utama yang tidak merubah makna sholat. Kita ambil contoh nih. Bacaan misalnya hukum bacaan ro, Ar-Rahmanir Rahim, kan gitu. Yang Bapak kasih lagi Bapak penyayang. Tapi kalau pengucapannya itu memang asalnya cadel atau lidahnya tidak sampai bisa menyebut roh, itu bacaan-bacaan itu tidak merusak hukum sholat, tidak merusak jamaah sholat. Ya. Seandainya jamaah makmumnya ternyata dia bilang aku bisa huruf roh, tetapi ternyata pada diseleksi bacanya pun banyak yang parah daripada huruf roh, maka tak bisa. Maka imam yang tak bisa baca huruf roh kan dari lahirnya nggak bisa, dia lebih utama. Selama keilmuan yang lain dia menguasainya, keilmuan fikih-fikihnya. Kemudian apa lagi? Kemudian kesalahan dalam harokat, tapi bukan semua harokat. Contoh kata Imam Ibnu Taimiyah, Alhamdulillahu Rabbil Alamin. Nah, dia tidak merubah makna. Cuman grammar tata bahasa nahwunya dia yang salah. Itu masih diperbolehkan atau masih boleh dijadikan imam selama makmumnya tidak ada yang bisa menguasai bacaan sempurna Al-Fatihah. Kemudian kata Imam Ibnu Taimiyah lagi, pembacaan tarqiq menjadi tafkhim. Tarqiq itu sebutan kalab lafaz Allah yang diawali dengan kasroh, maka dia tarqiq. Dibaca tipis. Contoh, billahi, lillahi, inna lillahi. Tapi ternyata bismillahi, kan? Alhamdulillahi. Ternyata yang asalnya tarqiq dia bacanya tafkhim, tebal. Bismillahi, kan gitu kan, lillahi. Ada tuh Pak di tempat kami tuh. Saking semangatnya itu kan. Walillahil hamd, kan. Saking ditebalkannya. Itu tidak merubah makna. Sama sekali tidak merubah makna. Itu masih dimaafkan. Nah, begitu. Nah, bacaan-bacaan seperti ini disebut dengan lahnul khafi, kesalahan ringan tapi tidak merusak pahala jamaah. Namun, kata Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah, jikalau ada satu imam rotib, ya,
satu imam atau orang yang faham dan sempurna bacaannya menjadi makmum dengan orang tersebut dan ternyata orang tersebut memang adalah tokoh di surau masjid yang musola yang biasa dia imam, maka yang faham tadi kalau mendengar bacaan itu, kata Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad, dia wajib mufaraqah iqtida suratan. Dia tidak memisahkan diri pun kalau ikut jamaah itu pahalanya tak dapat pahala jamaah. Dia harus misah tapi tidak suratan, mengikuti gerak saja. Tapi niatnya misah. Seperti itu. Karena dia lebih faham. Dan dia wajib melafazkan dalam bacaan-bacaannya apa kekeliruannya di bacaan imam. Misalnya nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Ya. Ada pula bacaan imam. Ini di Masjid Merdeka, Pak. Saya makmum di Masjid Merdeka. Pernah ngisi di sana dulu. Ada kurang lebih 2 tahun lah ngisi. Salah satu masjid Jalan Merdeka. Imamnya itu membaca gini, Pak. Dia mewasolkan surah yang ayat yang ke-6 sampai ke-7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di mana letak salahnya, Pak? Mustaqimi. Seharusnya dibaca mustaqim. Nah, ini tidak merubah makna, masih mending lah segala macam. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kesalahan yang fatal adalah lahnul jali. Ini kesalahan fatal, yaitu kesalahan bila mengucapkan satu huruf merubah satu harokat yang benar-benar merubah makna. Ini yang fatal luar biasa. Ini batal sholatnya karena bagian dari rukun sholat adalah surah Al-Fatihah. Apa itu? Nah, ya. Kita masuk nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua kan. Dia baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, ini udah fatal. Memang sama-sama ha dan ha. Pengucapannya hampir mirip. Tapi perubahan maknanya dahsyat. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Kalau alhamdu segala peredaan, segala pemadaman itu lillahi bagi Allah. Ini fatal. Hadaatin nar memadamkan api. Hamidatin nar memadamkan api. Jadi hamida menjadi hamida itu berubah makna. Betul-betul merubah makna. Ini yang membatalkan sholat. Karena dia bagian dari rukun sholat. Kemudian ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Padahal Ar-Rahmanir-Rahim. Hanya di leher. Yang tadi hanya agak sedikit di bawah leher atau di tengah dada. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maha pengasih. Kalau Ar-Rahman, itu saya buka tadi malam di Munawir, Muja Munawir, kamus Munawir itu. Ar-Rahman itu hujan rintik-rintik. Jadi kalau Ar-Rahmanir Rahim, ya hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Wah, ini udah fatal sekali dah. Lebih fatal lagi kalau pengucapannya tadi huruf, ini pengucapan harokat. Di mana itu? Alladzina an'amtu alaihim. Waduh. Ini sudah memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Kalau kita tidak pengakuannya adalah kepada Allah sebagai Tuhan yang memberikan nikmat kepada mereka orang beriman, namanya mutakallim hadir, mukhatab hadir anta, maka kalau an'amtu namanya mutakallim wahdah ana. Aku yang memberi nikmat kepada mereka. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka menjadi iyyaki. Itu harokat aja tuh antara fathah dengan kasroh. Tadi antara dhamma dengan fathah. Hanyalah engkau wahai wanita yang kami sembah. Dan hanyalah engkau wahai wanita yang kami minta tolong. Nah, inilah disebut dengan lahnul jali dalam
kesalahan fatal pengucapan surah Al-Fatihah, pembacaan ayat-ayat Al-Fatihah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqra'uhum li kitabillah, yang paling faham dengan kitab Allah, bacaan-bacaan Al-Qur'an minimal kefasihannya, itu yang lebih utama di komunitas tempat ibadah tersebut sebagai yang dituju sebagai imam rotib salat. Maka kita tak herankan seleksi Masjidil Haram itu baik Nabawi untuk para imamnya itu sangat ketat ya, sangat ketat. Selain gelar akademisnya harus ada, ya, hafiz juga, ya, kemampuan tafsirnya juga harus mumpuni, ya. Dan yang terakhir nanti masuk ke kriteria yang keempat kata Rasul, tidak boleh, kalau di Saudi itu tidak boleh orang luar negara Saudi yang menjadi imam Saudi. Ya. Baik, masuk kembali ke pembahasan. Kalaulah dalam suatu komunitas itu, ya, ternyata ada dua orang yang bacaannya, kemampuannya sama dengan kitab Allah, kata Rasul, fa in kanu fil kitabillahi sawaan, maka fa'alaihim bi'alama bisunnah, fa'alamuhum bisunnah. Maka yang lebih utama menjadi imam itu adalah orang yang paling faham dengan sunnah-sunnah, yang paling mengerti banyak tentang sunnah-sunnah, yang paling tahu banyak tentang sunnah-sunnah. Nabi menyebutnya sunnah bukan hadis, karena zaman Nabi belum ada istilah hadis, ya. Sunnah, ya. Tentang sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah apa dalam hukum-hukum sholat, sunnah-sunnah apa dalam rangkaian wudhu, sunnah-sunnah apa dalam aktivitas sehari-harinya, dalam berpakaian apa sebagainya. Sunnah masuk masjid, keluar masjid, rukun sholatnya dia tahu ada 13, sisanya adalah sunnah-sunnah semua, dia paham itu, maka dia yang lebih utama menjadi imam sholat. Ini berarti penjelasan Nabi ini menyatakan bahwa di era Nabi dan para sahabat, imam itu cuma satu, Pak. Tidak gilir-giliran. Nah, cuma di era kita, kemampuan semakin banyak, kesibukan kita meningkat, maka dibuatlah jadwal imam dari beberapa imam yang ditunjuk oleh pengurus masjid atau mushola. Ini hanyalah bentuk teknis saja, ya. Ikhtiari, sunnah ikhtiari. Seperti itu. Maka kita tak heran di zaman Nabi-Nabi yang menjadi imam, zaman Abu Bakar menjadi imam, zaman Umar, bukan Umar yang menjadi imam. Beliau menunjuk siapa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Ya, segala macam seperti itu. Nah, pengetahuan tentang sunnahnya harus siapa yang lebih paham, siapa yang lebih tahu. Lalu kalau sesudah diseleksi lah misalnya nih, ternyata kemampuan sunnahnya juga sama. Oh, yang ini hafal, Pak Wahyu hafal 1000 hadis, Pak Manidin pun hafal 1000 hadis nih. Wah, cuma tengok-tengok Pak Wahyu hafalnya hadisnya Ibnu Majah 3300. Ternyata Pak Manidin hafalnya Bukhari 7700. Walaupun sama-sama 1000, menang Pak Manidin. Karena kesohihannya sohih Bukhari, seperti itu. Pak Manidin lah yang berhak. Wah, ternyata Pak Wahyu tak mau kalah. Beliau pun menghafal gak Sahih Muslim. Sama-sama Sahih yang tinggi kan. Hafal gak 1000. Ternyata sudah hafal sama-sama 1000 hadis. Dah tahu 1000 sunnah. Maka pilihan yang ketiga kata Rasul, fa in kanu sawaan, kalau mereka tentang sunnah pun sama pahamnya, sama keilmuannya, fa aqdamuhum hijratan, maka siapa yang lebih dahulu hijrah. Maksud hijrah ini secara tekstual, hijrah pindah. Secara tekstual dulu, ya. Ternyata Pak Manidin lebih duluan berada di wilayah ini daripada Pak Wahyu. Maka Pak Manidin yang lebih berhak. Atau hijrah setelah kontekstual, kata Imam Ahmad. Apa itu? Hijrah siapa yang duluan menuntut ilmu agama secara fokus. Ternyata Pak Manidin nuntut ilmu agamanya di Bangkalan 3 tahun. Pak Wahyu nuntutnya di Bangil 9 tahun misalnya. Wah, maka Pak Wahyu lah yang lebih utama menjadi imam. Ini, dia masih muda, keilmuannya lebih tamat, ya, lebih dapat dipegang karena banyaknya literasi dan referensi yang ia baca. Gitu. Kemudian setelah itu siapa lagi? Ternyata semuanya sama, keilmuannya sama, hadis-hadis yang dipahami pun sama, kemudian hijrahnya juga sama.
fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau dalam hijrahnya pun mereka sama, fa akbaruhum sinnan, maka yang terakhir itu adalah siapa yang lebih tua usianya. Nah, ini barulah kita bilang silakan Pak, Bapak lebih tua. Itu udah pilihan terakhir dah tuh. Pilihan terakhir dah tuh, ya. Siapa yang lebih tua itu pilihan terakhir. Udah tua, mohon maaf, patah pula gigi depannya 2. Wah, ini bisa fatal Pak, bisa fatal nih. Penghulu saya dulu tuh, Wak Baco, Pak MTR Sulaiman, saudara Wak Baco, masih pangkat Pak Budi sama istri. Beliau tuh suatu ketika tanggal Pak giginya Pak, 1. Wah, tanggal gitu. Pas saya datang di kakak waktu itu. Kali kata beliau, bangun sini anak gantikan buat nih. Ngapa lah Wak? Wak lah, tak bisa, lepas gigi aku 1. Ayo, tak bisa nyebut salah enggak? Tak bisa, tak pun tak bisa. Lepas terus surup ini bilang gitu kan. Akhirnya beliau bergantilah dengan yang lain. Sekarang dah aman dah, pakai gewang dah dia kan. Pakai gewang dah. Angkut gewang, bagus hurufnya. Tanya bisa ya. Danya bisa, tonya bisa kan. Itu barulah yang usia tuh. Jadi usia itu adalah pilihan keempat, tapi pilihan utama tadi adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling paham dengan kitab-kitab Allah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka menentukan seperti ini perlulah ada kepengurusan yang solid, yang sepakat, yang mufakat. Kemudian jangan terlalu jangan ego. Kalau dirinya memang tak bisa ya udah kita cari. Maka tak heran kan di beberapa masjid ada seleksi tes penerimaan imam masjid. Kan kayak Mujahidin, tak salah saya, Mujahidin tuh ada tes imam masjid ya, yang hafal Quran atau sekian juz persyaratannya, bacaannya sempurna, fase segala macam, maka dia lolos seleksi lah menjadi imam masjid. Kalau masalah nada, ini bukan syarat, tapi memang terjadi. Memang penting nggak nada nih? Menyemangati jemaah kalau imamnya punya nada itu sedap dengarnya, ya sedap. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2 nada yang sering beliau baca dalam sholatnya. Kotak nahwan jiharkah, kotak nahwan jiharkah, itu terak bujur ya begitu ya. Ada irama yang nyaman. Kenapa? Mizbarus syayatin itu adalah suruling, mizbarullah adalah Quran. Ya, suruling Allah itu adalah Al-Quran. Nyaman kita dengan nada tadi itu. Tidak bujur ya, tidak kaku. Sehingga jemaah pun tersapi. Macamlah kita sholat di haram di mana-mana lah. Bayangkan. Syekh Abdullah Juhaini bayati. Kemudian Syekh Sedusari nahawan. Kemudian Syekh Bantar Balila jiharka. Nyaman kan kita dengar tuh. Enak ya, ras itu terhanyut ya, gimana lah gitu rasanya. Sama nggak dengan imam kita? Kalau bacanya nyaman didengar, maka jemaahnya betah. Tapi kadang-kadang kalimat betah pun tergantung nggak di tempat kita nih ya. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yu'dzanu khiyarukum. Salah satunya itu pilihlah orang yang paling kamu seleksi dalam azan. Kemudian sabda beliau lagi wa afhamuhum kitabillah fil imam. Kemudian yang paling paham dengan kitab Allah sebagai imam. Jadi kata Nabi itu pilihan itu 2 seleksi ini. 1 seleksi muazin, yang kedua seleksi imam. Muazin itu pemanggil. Orang kok udah manggil, kok suara tak nyamannya dipanggil bahasa kuasa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayaknya gimana gitu. Tempat saya itu masih ada di surau tuh. Tadi sebut di azan. Azan tuh terpotong 2 kali. Hayya 'alas shalah. Apa yang lain tak bangun awal, yang lain azan yang lain nih gitu kan. Jadi itu 2 kali penggal azan itu. Allah. Dulu pernah sekali Pak. Beliau tuh donatur Pak, orang masih muda. Tapi azannya itu suka dipotong, karena mungkin napasnya pendek. Jadi kalau belum maghrib tuh datang awal-awal dari kantornya tuh, ibu-ibu udah mekek sebelah. Alamak diagi kata ibu. Saya tuh pernah dengar. Allah diagi. Yang azan tak paham, maksudnya disinggung oleh beliau tuh yang disinggung gitu Bang. Azan cukup potong-potong, syahadat dipotong sekali, hayal asal dipotong sekali. Memang napasnya enggak sampai. Tapi semangat tuh azan Pak. Cuman yang disukai bapak-bapak yang lain tuh donaturnya tinggi itu, donasinya tinggi kan itu. Apa-apa perlu sekian juta. Jadi nyaman surau tuh.
Jadi muazin yang dipilih. Maka tak heran di masa Rasul dikenal dengan Bilal bin Rabah. Sekarang pun banyak seleksi-seleksi muazin. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian ini bagian dari rangkaian seleksi imam yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang boleh kita aplikasikan, boleh kita laksanakan. Pertama untuk perbaikan diri kita sendiri, untuk segera mentahsin bacaan kita, karena bukan hanya menjadi imam, bacaan Al-Fatihah itu juga bagian dari rangkaian sholat untuk kita juga ya, dan keluarga kita. Kemudian setelah itu menjadi rangkaian ibadah sholat kita, maka kita pun harus juga membaca atau mengamalkan surah-surah pilihan yang kita pun menguasai bacaan-bacaannya. Yang kita pun menguasai bacaan-bacaannya. Al-Fatihahnya sudah sempurna, baik, maka surah-surah pilihan yang kita baca jika menjadi imam harus juga sempurna dari segala macam hukum-hukum tajwidnya. Ya. Jangan sampai keliru, sekali lagi itu bisa merubah dan fatal dalam segi makna. Apalagi surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Pernah terjadi lanya itu pendek. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Awalnya la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, berubah menjadi sungguh saya menyembah apa yang kamu sembah. Makanya sama Pak dengan orang azan tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan pernah dengar kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kok fatal sekali nih. Saya bersaksi yang awal tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau bacaan yang kedua, saya bersaksi sungguh ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, menjadi la ilaha illallah, sungguh ada Tuhan selain Allah. Satu lagi juga muazin kami itu, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wah, habis azan itu saya tepuk. Bila awak jadi nabi? Ngapa pula Pak? Bila awak jadi nabi? Kan ada Pak, kan. Tadi itu baca itu asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sesungguhnya kami Muhammad utusan Allah. Nah, tolong dipendekkan nanya itu, lamakan dengungnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayolah Pak. Jangan ulang lagi. Itu kan bacaan tuh. Kenapa? Memperdengarkan kepada orang kan, ramai pakai mikrofon lagi kan. Tawanya 4 lagi di surau itu kan. Mana-mana tuh suaranya itu kan. Nah, maka bacaan-bacaan seperti ini penting ya untuk kita tahsini. Apa yang terakhir disampaikan oleh Bin Bas mengatakan, seandainya di dalam sholat itu ada pengurus yang mengetahui imam yang memiliki bacaan seperti ini, atau ada santri atau mahasiswa yang mengerti ilmu, yang mengetahui bacaan seperti ini, maka langkah pertamanya adalah mau'izah. Yang kedua, segera hubungi pengurus untuk memberikan tahsin Quran kepada majelis tempat atau komunitas tempat. Dan itu diikuti. Setelah itu nyaman kita menyeleksinya mana bacaan-bacaan sempurna. Dari siapa? Dari sang guru tahsin itu yang mungkin diambil dari orang luar. Kalau orang dalam mungkin tak nyaman kalau menegur ya. Tak nyaman kalau menegur. Demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nasrul minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.